Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode spesial di masa pandemi. Bagian kedua, mobil pun berhenti di depan ruang instalasi gawat darurat. Kenshin keluar, segera memanggil petugas rumah sakit yang sedang berjaga. Tak ayal setelah itu, wanita yang bernama Kaori segera diberikan pertolongan pertama. Ia di bawah dengan bed berjalan. Kenshin pun mengiring di sampingnya. Wanita itu sendiri, kondisinya mulai tak sadar. Setelah sampai di ruang pemeriksaan, dokter bertanya pada Kenshin yang mengantarnya. Kenshin pun menjelaskan tentang kronologinya. Si dokter itu mengerti akan maksudnya. Suasana pada saat itu memang tak seperti biasa. Sejumlah tenaga medis, hampir semuanya, memakai alat pelindung diri. Kenshin pun tak luput di tensi. Suhu tubuhnya juga diperiksa. Kaori, yang ada di tempat pembaringan itu, terlihat sekarang, ia memakai ventilator, atau alat bantu pernafasan. Dokter pun berkata pada Kenshin, untung masnya ini, bawa cepat mbahnya ke sini. Kalau terlambat sedikit saja, entah apa yang terjadi. Setelah itu dokter pun pergi. Kenshin yang tak kenal wanita ini, karena dirinya yang membawanya ke sini. Mau tak mau, ia pun harus menunggunya, sampai keluarganya sendiri yang datang ke sini. Alhasil, Kenshin tak masuk kerja hari ini. Terlihat ia duduk di samping Kaori. Seragam kerjanya, yang tak lain cleaning service, kini ia tutup dengan memakai jaket. Di sela itu, ia teringat jika di mobil wanita ini tadi ada tas kerjanya. Kenshin pun segera berinisiatif untuk mengambilnya, karena ini penting sekali. Kenshin tak memikirkan lagi tentang etika meminta izin. Lalu, diambillah tas itu, segera dibawa ke dalam, ditaruh di sebelah Kaori. Tak lama berselang, perasaannya terjawab. Handphone yang ada di tas itu berdering. Kenshin pun mengambilnya, lalu mengangkatnya. Kemudian ia bicara dengan menyapa, "Halo, selamat pagi. Maaf, saya bicara dengan siapa ya?" Yang telepon itu berbisik di hati. Kok ini suara lelaki? Lalu ia pun bertanya, "Kaori di mana ya? Kok gak masuk kerja hari ini? Lantas ini siapa ya?" Kenshin menjawabnya, "Maaf mbak, saya Kenshin. Mbak Kaori ini sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Tadi saya membantu mengantar saat mbaknya gak sadar. Ketika di tengah jalan, Sela, temannya Kaori, terkaget mendengarnya. Dengan cepat-cepat, ia bertanya, kok bisa gitu mas? Terus alamat rumah sakitnya di mana ya?" Kenshin membalasnya. Ia menyebut alamatnya. Setelah sekian menit, pembicaraan itu berakhir. Berita pun tersebar di grup WhatsApp khusus teman kerjanya Kaori. Kenshin sendiri mengembalikan handphone itu ke tempatnya. Waktu berjalan, 2 jam berlalu semenjak Kaori ada di rumah sakit ini. Tak lama kemudian, datanglah seseorang yang tadi menelpon itu bersama seorang pria, sedang Kaori sendiri saat itu masih belum tersadar. Kenshin menemui, lalu ia bicara, "Ini Mbak." Sela pun melihat Kaori temannya sedang memakai ventilator. Ia langsung mendekat, begitu pula pria yang bersamanya. Kenshin lalu ditanya tentang kejadiannya. Ia pun menjawab, "Seperti apa yang terjadi?" Sela mendengarnya. Pria yang bersamanya pun menyimak. Kemudian, saat Kenshin memberitahukan sewaktu menolong Mbak Kaori, dirinya itu sedang akan berangkat kerja. Si Raffi, pria yang bersama Sela, bertanya, "Kerjanya di mana ya mas?" Karena sedang memakai jaket, seragam Kenshin tak terlihat. Lalu ia menjawab, "Saya kerja di PT Golden Corporation." Sela pun bertanya, "Wah, itu perusahaan besar ya? Kalau boleh tahu, kerja apa ya mas di sana?" Sebenarnya, pertanyaan itu hanya sebatas ramah tamah, sebagai pembuka percakapan untuk orang yang baru mengenal. Kenshin lalu menjawab tentang pekerjaannya. Ia berucap, "Oh itu, saya kerja di situ, bukan bagian kantor kombak. Saya hanya kerja menjadi
cleaning service. Si Raffi dan Sheila mendengarnya. Salah satu dari mereka berkata, "Oh, cleaning service. Baik juga ya pekerjaan itu." Kemudian, dikarenakan baru saja mereka mendapat kejelasan informasi tentang Kauri, apalagi mengetahui pekerjaan Kenshin yang biasa saja, si Raffi itu jadi punya rencana. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sejumlah uang. Besarannya kira-kira hampir 3 juta lebih. Uang itu disodorkan ke Kenshin. Diberikan sebagai rasa terima kasih karena telah menolong Kauri. Kenshin yang mendapat tawaran itu, ia pun menolaknya dengan halus. "Jangan mas, kagak usah, saya hanya berniat menolong saja." Sheila pun bicara, "Diterima aja uangnya, gak apa-apa mas. Rezeki itu gak baik ditolak lo." Namun Kenshin tetap tak mau untuk menerimanya. Karena bersikeras seperti itu, si Raffi pun memasukkan uangnya. Lalu ia bertanya, "Mas apa dari tadi Mbak Kauri ini belum sadar ya saat datang ke sini?" Kenshin menjawabnya, "Saya rasa belum." Si Raffi pun menyahut, "Oh gitu rupanya." Raffi menyimpan rencana. Kemudian, karena dirasa sudah ada yang berjaga, Kenshin pun akan pamit meninggalkan tempat itu. Ia berucap, "Kalau gitu, saya balik dulu ya mas." "Saya balik ya mbak." Mereka pun menjawab, "Terima kasih banyak ya mas Kenshin." Sebelum Kenshin keluar, ia melepas jaketnya, karena di luar pintu, ia harus melewati penyemprotan disinfektan. Ketika jaket itu dibuka, Raffi pun melihat seragam kerja cleaning service yang dipakai Kenshin. Begitu pula dengan Sheila itu. Lalu, Kenshin keluar, meninggalkan rumah sakit, namun tanpa disadari, saat melepas jaketnya tadi, tanda pengenal kerjanya terjatuh. 2 orang yang di dalam itu juga tak menyadari. Setelah hal yang demikian, si Raffi tersenyum. Sheila pun juga sama, karena rencana sempurna ada di depan mata. Mereka akan memberitahukan tentang kejadian ini kepada orang tuanya Kauri, yang tak lain pemilik perusahaan di tempat mereka bekerja saat ini. Rencana itu bertujuan seolah-olah mereka berjasa telah menolong Kauri. Karena si Raffi itu ingin dekat dengan ortunya, tentu saja ingin menjadi menantunya. Sedang Sheila sendiri hanya ingin membantu Raffi agar mereka cepat jadian. Kemudian, Sheila pun menelpon ayahnya Kauri. Penjelasan pun berlangsung dengan bahasa yang halus, hingga tak membuat ayahnya Kauri itu menjadi panik. Setelah selesai, berselang kemudian, mereka tiba di rumah sakit, bertemu Raffi dan Sheila. Kenshin sendiri, karena tak masuk kerja hari ini, ia kembali ke tempat kosnya. Kemudian, ia menaruh dompetnya, memeriksa bagian kantong jaketnya. Setelah dicari-cari, kartu pengenal itu ternyata tak ada. Karena dirasa itu penting, Kenshin pun mengingatnya. Ingatannya tertuju pada saat dirinya melepas jaket itu. Sewaktu di kamar tadi, di rumah sakit, Kenshin pun menjadi yakin. Detik itu juga, ia berencana kembali dengan masih mengenakan seragam yang sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
guys. Untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya